Teman-teman, hidrasi yang baik untuk seorang pelari bisa banget menjadi kunci sukses dalam proses latihan dan untuk mencapai performa yang optimal. Minum air putih aja nggak cukup. Harus hidrasi dengan elektrolit. Nah, kenapa sih penting banget minum elektrolit? Kita bahas di Fit with Mel. Selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putria. Kalau kamu nanti udah selesai nonton video ini, terus suka sama videonya, tolong dikasih like-nya ya. Di-share ke teman-teman yang butuh informasinya dan jangan lupa di-subscribe YouTube channelnya aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu. Oke, kita bicara soal hidrasi. Pasti kamu udah tahu kalau kita butuh banget hidrasi. Tapi komponen hidrasi apa aja sih yang diperlukan ketika kita berolahraga? Nah, ini mungkin belum semuanya paham. Karena hidrasi dengan air putih saja itu nggak cukup, teman-teman. Ada komponen lain yang harus kita tambahin supaya tubuh kita bisa kerja dengan lebih efisien, bisa lebih efektif, yaitu elektrolit. Nah, teman-teman, kalau kita bicara soal elektrolit, mineral-mineral yang masuk dalam komponen elektrolit ini sifatnya ionik. Nah, sifat ionik ini ngasih kemampuan pada elektrolit untuk membawa energi listrik yang fungsinya untuk ngejagain supaya sistem tubuh kita tetap berfungsi. Terus ada yang nanya nih, terus ngapain sih pelari perlu elektrolit? Ngapain kita harus minum elektrolit? Kenapa? Karena gini, teman-teman, ketika tubuh mengalami kram otot ya. Sebenarnya ini adalah sinyal dari tubuh yang ngasih tahu ke kita bahwa elektrolit dalam tubuh kita sudah kosong hingga kita nggak bisa lanjut lari lagi, udah kelar. Disinilah peran pentingnya elektrolit untuk kita para pelari, berperan besar banget. Kenapa? Karena dengan pengisian elektrolit ini, di-refill lagi elektrolitnya akan membantu kita untuk menghindari kram otot dan juga rasa lelah. Karena kalau lagi lari nggak mungkin nggak lelah kan. Jadi elektrolit yang ngebantu untuk menjaga, menyeimbangkan. Selain itu, ternyata elektrolit juga punya peran untuk mengatur detak jantung kita. Dan yang paling penting adalah untuk menjaga tubuh kita supaya bisa terhidrasi dengan baik. Nah, di tubuh kita ini sebenarnya banyak banget elektrolit yang dibutuhkan. Banyak banget jenisnya. Tapi kalau kita bicara soal tubuh secara umum berolahraga gitu ya, ada 4 elektrolit yang utama, 4 elektrolit yang besar perannya untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh kita. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yang dibutuhin oleh tubuh kita adalah sodium. Nah, ini penting banget fungsinya untuk ngejagain keseimbangan cairan di tubuh kita, untuk menjaga fungsi syaraf, untuk kontraksi otot dan keseimbangan asam dalam tubuh kita. Jadi kita nggak mengalami dehidrasi. Kalau kita terlalu sedikit mengkonsumsi sodium atau terlalu sedikit jumlah sodium dalam tubuh kita, bisa menyebabkan hal yang paling umum yang paling kita takutin saat kita lagi lari. Apa? Kram otot. Yes. Karena gini, sodium itu paling cepet hilangnya keluar bareng keringet. Nah, tapi juga kabar baiknya sodium ini paling cepat juga digantikan. Yang kedua ada yang namanya potasium. Ini juga fungsinya besar banget. Jadi dia kerja bareng tuh sama sodium dan dia berguna dalam berbagai fungsi vital dalam tubuh kita seperti sodium. Nah, potasium juga ngebantuin dalam proses penyimpanan glikogen serta ngebantu transportasi nutrisi sama seperti sodium. Kalau kekurangan, hati-hati, bisa mengakibatkan otot kita yang tadinya kuat jadi melemah. Sehingga kalau ototnya lemah, mempercepat juga datangnya kram otot. Apalagi kalau lagi lari maraton. Nah, ini kita butuhin banget ya. Yang ketiga adalah kalsium. Ini adalah mineral yang paling melimpah ruah dalam tubuh kita. Ketika bersirkulasi dalam aliran darah nih di tubuh kita, kalsium kan punya dampak besar pada metabolisme nutrisi penting. Gak cuman melulu soal tulang loh, kalsium itu ya. Gak hanya penting buat kesehatan tulang tubuh kita, tapi juga ngebantu dalam semua fungsi dan kontraksi otot. Jadi kalsium ini terlibat dalam yang namanya, ada istilahnya sintesis dan pemecahan glikogen otot dan hati. Bahasa gampangnya kayak istilah untuk penyimpanan bahan bakar lah. Jadi juga dibutuhkan oleh tubuh kita, jangan sampai kekurangan.
Nah, yang keempat, perannya juga sama besarnya, yaitu magnesium. Pasti pernah denger dong. Nah, magnesium ini kerjasamanya sama kalsium. Nah, kalau kalsium tadi fungsinya penting banget buat kontraksi otot. Si magnesium perannya justru membantu otot supaya rileks. Nah, magnesium ini juga membantu produksi energi, metabolisme glukosa, kontraksi otot, dan juga kesehatan tulang secara umum. Sekarang kamu udah tahu nih betapa pentingnya peran elektrolit di tubuh kita, apalagi kalau kita lari, apalagi kalau lagi persiapan sebuah perlombaan lari yang jarak jauh. Sodium mungkin bisa kita gantikan langsung saat lagi lari dengan minum minuman yang mengandung elektrolit seperti ini nih. Ini benar-benar bisa cepat sekali menggantikan ion tubuh yang terbuang. Namun ada beberapa elektrolit lain juga umumnya kita dapatkan dalam bentuk makanan padat, sehingga membutuhkan waktu teman-teman supaya tubuh kita bisa mencerna dan ngedapetin manfaat dari elektrolit yang berasal dari sumber makanan padat tersebut. Contoh, keju, ya kan? Yogurt, susu, ini adalah sumber kalsium yang baik. Itu benar-benar menjadi pilihan biasanya. Terus buah-buahan seperti pisang, alpukat, itu juga punya kandungan potasium yang cukup tinggi. Nah, yang paling kompleks kandungan mineral atau elektrolitnya adalah air kelapa. Ternyata air kelapa ini mengandung sodium, magnesium, potasium, kalsium, dan secara alami rendah gula. Jadi teman-teman sekarang udah ngerti ya, hidrasi. Kalau kita bicara soal hidrasi, itu bukan hanya tentang ngisi ulang cairan dalam tubuh, minum air putih, tapi ternyata kita butuh elektrolitnya juga nih. Jadi PR-nya, kalau kamu emang pengen performance-nya bagus saat lari, penuhi kebutuhan hidrasi air dan elektrolit kita secara konsisten dan bertahap, terutama saat makan sehari-hari ya. Jadi nggak cuma pas lagi larinya aja, justru pas lagi makan sehari-hari, terus pas lagi training latihan lari, pas lagi rest day, pas lagi istirahat latihan, maksudnya itu juga coba untuk dicukupi kebutuhan elektrolitnya. Harapannya dengan seimbangnya elektrolit dalam tubuh kita, kinerja tubuh kita tuh jadi optimal dan berfungsi secara efisien saat berlari, dan kita akan mendapatkan manfaat yang maksimal dari olahraga lari. Nah, kalau misalnya kamu nih ngerasa, aduh oke, aku jadi harus punya dong satu minuman andalan supaya ketika aku lagi training program pun aku tetap terjaga elektrolitnya. Buat aku udah percaya banget sama Pocari Sweat. Jadi ini emang menjadi andalan dimanapun. Kadang-kadang kalau latihannya di Indonesia pakai Pocari Sweat, lomba larinya di luar negeri yang nggak ada Pocari Sweatnya, aku pasti bawa sendiri dari rumah gitu. Saking udah merasa bahwa aku bisa terhidrasi dengan baik dan kebutuhan elektrolitnya langsung tercukupi, terpenuhi dengan Pocari Sweat. Jadi please find yours, apapun yang membuat kamu merasa nyaman untuk memenuhi elektrolitnya kamu. Dan please sekali lagi aku ingatkan, jangan sampai kamu kekurangan elektrolit. Sayang banget kalau latihannya udah bagus, restnya udah bagus, nutrisinya udah bagus, tapi kekurangan elektrolit ya kelar juga. Wassalamualaikum jadinya. Oke, mudah-mudahan videoku yang kali ini bisa bermanfaat untuk kamu. Kalau kamu suka videonya, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang butuh informasinya, dan di-subscribe YouTube channelnya aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit Mel. Bye-bye! Ya. Ulangi lagi. Udah keburu jalan. Oke. Dan apalagi pelari gitu ya, keringetan,